Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview TikToknya Bulan Sutena, TikToker Indonesia asal Bali yang viral oleh karena suaranya yang merdu, ditambah lagi parasnya yang cantik. Dan melalui review ini saya akan memberikan tips dalam penggunaan pencahayaan untuk pembuatan video TikTok. Oke, daripada basa-basi, kita langsung saja masuk ke tipsnya. Jadi, saya sudah mengumpulkan beberapa video TikTok yang akan saya review yang berkaitan tentang pemanfaatan pencahayaan dalam pembuatan TikTok. Jadi, saya memulai dari video ini. Ini adalah video miliknya Bulan Sutena ya, dan video ini diambil dalam kondisi ruangan yang gelap ya, juga menggunakan beberapa light atau pencahayaan di dalam ruangan tersebut. Jadi jelas bahwa video ini menggunakan ring light atau cahaya cincin yang biasanya dipakai untuk memberikan cahaya pada wajah kita atau sekitar alat tersebut. Nah, itu bisa dalam bentuk stand atau berdiri, maupun juga ada yang dalam bentuk mini yang diletakkan di depan handphone atau tepat pada kamera. Kita akan coba melihat video singkatnya. Ya, jadi jelas bahwa ruangan di belakangnya itu posisinya gelap, jadi wajahnya nampak terang oleh karena cahaya itu. Nah, jadi saya usulkan bagi kalian ketika kalian berada pada ruangan yang gelap, ketika kalian mau mengambil video TikTok khususnya, maka yang pertama gunakanlah penerang yang tepat berada di depan wajah kalian. Ya, dan penerang ini fungsinya tidak bisa terlalu jauh antara kalian dengan handphone, harus dekat posisinya karena cahaya ini berfungsi maksimal ketika berada dengan jarak yang dekat. Nah, ini video pertama ini dan tips yang pertama untuk kalian. Kemudian yang kedua, ketika kalian mau mengambil pengambilan video TikTok, maka lebih baiknya kalian harus berada di luar ruangan dengan cahaya yang merata ya, karena kita memanfaatkan cahaya dari sinar matahari, dan itu cahayanya sangat cukup untuk menerangi seluruh bagian dari tubuh kita ya. Tetapi ketika kalian mengambil video pada luar ruangan ya, jangan tepat jam 12 siang atau pada waktu terik matahari ya, karena itu akan membuat bagian wajah kita itu berbayang ya, karena matahari tepat berada di atas kepala kita. Usahakan gunakan waktu pagi hari dan kalian harus menghadap ke sumber cahaya matahari itu sendiri ya, jangan membelakangi ya. Dan juga bisa mengambil sore hari, tapi ingat bahwa kalian harus menghadap ke matahari. Itu tips yang kedua ketika kalian mengambil pengambilan video untuk TikTok ya. Kita akan coba putar videonya singkat. Oke ya, jadi jelas sekali di sini hasil gambarnya sangat jernih karena pencahayaannya natural ya. Dan kemudian yang ketiga ya, perhatikan, ini adalah video masih miliknya Bulan Sutena. Kalau ini video diambil ketika siang hari ya, atau bukan pada malam hari. Kenapa? Karena sorot dari cahaya yang keluar dari jendela kamarnya Bulan Sutena ini hanya berada pada posisi di samping badannya, sehingga sebagian wajahnya itu terang oleh karena matahari, tapi sebagiannya lumayan gelap karena tertutupi oleh bagian sebelah
kirinya ya. Kita akan coba lihat videonya. Ya, jelas sekali bahwa sebagian wajahnya itu terang dan sebagiannya gelap ya. Jadi saran yang ketiga, kalian harus menghadap ke sumber cahaya ketika kalian berada di dalam ruangan. Entah itu sumber cahayanya dari jendela ataupun dari pintu atau dari manapun, usahakan kalian menghadap kepada sumber cahaya itu supaya bagian terangnya itu tidak setengah wajah. Kemudian yang keempat ya, tipsnya perhatikan di sini. Ya, jadi di wajah kita ini terdapat beberapa bagian yang gelap ya, karena bulan sutena ini tidak menggunakan ring light ya, penerang cincin dalam bentuk cincin itu di depan wajahnya, karena dia hanya memanfaatkan cahaya dari lampu, dan kebetulan lampunya itu tepat berada di atas kepalanya ya, sehingga bagian mata, kelopak mata itu menutupi bagian mata ya, sehingga matanya terlihat gelap oleh karena tertutup pada bagian alisnya. Nah, jadi bagian tips yang selanjutnya ini, jangan berada tepat di bawah lampu ketika kalian mengambil video dalam pembuatan video TikTok. Kemudian perhatikan yang video ini ya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama hujan? Nah, Kalau hujan, ini jelas sekali bulan sutena sedang berada di depan sumber cahaya. Ya, entah ini jendela atau pintu, tapi nampaknya ini adalah jendela. Nah, pada kondisi waktu itu hujan, tetapi tidak terlalu mendung gelap. Dan bulan sutena mengambil video tepat di depannya, ya, di depan cahaya, sehingga kita perhatikan sangat jernih sekali, sangat jelas sekali wajahnya dengan tekstur kulit dan lain sebagainya. Dan kita akan lihat bagian belakangnya. tapi Ya, ketika dia berbalik cahaya, dia berbalik badan, maka cahayanya akan berada di bagian belakang. Ya, dan ini harus dihindari. Oke, ini adalah tips yang selanjutnya. Saya jadi lupa ini tadi udah berapa tips yang saya sampaikan, tapi kalian menyimaknya ya satu persatu. Saya tidak perlu menyampaikan tips 1, 2, 3 dan selanjutnya, tapi kalian bisa menyimaknya dengan baik. Kemudian video selanjutnya ya seperti ini, kita akan coba tonton. Ya, jadi perhatikan pencahayaan pada wajah dan badannya bulan sutena. Ini diambil bukan pada malam hari, karena dia tidak memanfaatkan pencahayaan yang berada di dalam ruangan. Jika kita perhatikan di bagian belakang ruangan ini tidak ada cahaya dari lampu ya, tetapi dia murni menggunakan pencahayaan dari alam menggunakan jendela. Jadi handphonenya itu diletakkan di jendela, kemudian dia menghadapkan jendela ya, sehingga hasilnya akan jernih ya, akan jelas. Jadi kalian juga harus melakukan hal yang sama seperti ini. Kalian harus mematikan sumber cahaya yang ada dalam ruangan ketika kalian memanfaatkan sumber cahaya alam menggunakan jendela atau pintu ya. Karena kenapa kita harus mematikan lampu di belakang kita? Karena kita tidak mau ada terjadi kontras antara lampu dengan sumber cahaya alam, yaitu matahari, menggunakan jendela. Nah, kemudian untuk video terakhir ini saya sudah menyampaikan banyak tips. Ini adalah yang terakhir. Ya, jadi di sini jelas jangan membelakangi sumber cahaya jika kalian tidak mau mendapatkan
hasil video yang buram ya, yang buram seperti ini, dan juga tentu yang gelap ya, karena kita backlight atau membelakangi cahaya, dan hasilnya itu tidak akan optimal ya. Jadi tips-tips yang saya sampaikan ini kalian bisa terapkan dalam pembuatan video TikTok kalian untuk hasil yang jernih, hasil yang terbaik dengan memanfaatkan pencahayaan yang benar, baik tata letak maupun juga gaya dan lain sebagainya ya. Jadi perhatikan, kita jangan terlalu jauh dari sumber pencahayaan. Nah, ketika sumber cahaya itu tidak terlalu terang menyinari tubuh kita. Oke, jadi itulah tips dan tutorial ya bagi kalian para TikToker yang mungkin mengalami masalah dalam pengambilan video TikTok yang selalu buram ya.